Baik pemirsa, Anda masih di Damai Indonesiaku spesial Isra Mi'raj, yang mana tema kesempatan pada hari ini adalah sangat luar biasa sekali. Paparan dari para guru-guru kita tadi sangat menarik sekali, dan alhamdulillah ini adalah segmen yang kita tunggu-tunggu. Ini segmen yang sangat menarik sekali. Sudah ada Bapak Kandar ya, yang insya Allah akan memberikan pertanyaan ke para guru-guru kita. Silakan Pak Kandar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini saya tujukan kepada Habib Al-Kaf. Kita tahu Bib, bahwasanya Isra Mi'raj ini adalah peristiwa perjalanan baginda Nabi besar Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus langsung ke Sidratul Muntaha. Pertanyaan, ada hikmah apa? Kenapa baginda Rasulullah tidak langsung ke Sidratul Muntaha, tetapi melainkan dia ke Masjidil Aqsa terlebih dahulu? Terima kasih Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pertanyaannya ini luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan jawaban yang bermanfaat insya Allah. Jadi rahasia itu memang betul. Rasulullah ketika Mi'raj itu intinya ke Mi'raj, tapi di situ diisrakan dulu. Karena di situ ada subhanallah, salah satu hikmah tadi sudah disinggung oleh Kiai. Di situ pertemuan para Nabi. Disitulah Rasulullah SAW mengimami salat. Bahkan tadi sudah dikatakan, ada yang mengatakan sebelum Mi'raj, ada yang mengatakan sesudah. Bahkan di dalam kitab Qadhil Iyad, yang mana Profesor Dr. Said Muhammad bin Alawi al-Maliki menjelaskan, tidak ada masalah salat dua kali. Sebelum Mi'raj salat dan setelahnya Mi'raj juga salat. Untuk menunjukkan beda, sholat sebelumnya menerima sholat Rasulullah, sebelum perintah sholat, karena dulu mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Sholatnya bagaimana? Sholatnya dua kali katanya dalam sehari, ghuduwan wa asal. Itu sebagian ulama mengatakan. Jadi sholat menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu bersaudara dengan nabi-nabi yang lain. Rasulullah itu sama dengan Nabi Isa, dengan Nabi Musa, dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi semuanya. La ilaha illallah. Tetapi Sayyidul Awwalin wal Akhirin adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebagai pemimpinnya. Jadi semuanya para nabi, semua agama sebetulnya asalnya la ilaha illallah. Kembali Rasulullah sama. Jadi kita tidak ada permusuhan kepada agama lain. Selagi dia menyembah kepada Allah Jalla Jalaluh, cuma beda syariat. Cuma karena sudah ada menurut Al-Quran, yuharrifunal kalima'an mawadhi'ih. Ada sebagian yang merubah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, maka disinilah harus diluruskan. Datang Nabi Muhammad untuk meluruskan, ayo kembali semuanya la ilaha illallah. Tetapi Rasulullah ketika berdakwah tidak ada paksaan, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ayo kembali, kalau mau silahkan, tidak mau masing-masing nanti urusan di depan Allah. Lakum dinukum waliyadin. Ini salah satu hikmahnya, bahwa semua agama asalnya adalah la ilaha illallah. Kemudian di situ ditunjukkan ada masjid ke masjid terlebih dahulu untuk menyambung manusia, untuk supaya ada ukhuwah, yaitu adalah pentingnya masjid. Makanya disebut minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kalau kita mau berhubungan dengan Allah, syiar utamanya adalah masjid. Makanya sebagian orang yang nggak senang dengan Islam, yang diserang masjidnya dulu. Siapapun, dimanapun, masjidnya diserang dulu. Kenapa masjid begini, masjid begini? Saya tidak bicara masalah toa ya. Enggak, saya pakai toa, tapi tidak bicara masalah toa, tapi bicara masalah masjid. Jadi masjid itu hikmahnya luar biasa. Subhanallah, hari ini kita kumpul subhanallah, semuanya baca minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjid ke masjid. Karena masjid itu adalah tempat yang paling mulia di bumi ini, adalah masjid, kata Rasulullah dalam sabdanya. Makanya masjid itu tempat untuk kita kembali. Apa sih masjid? Tadi Kiai sudah mengatakan sujud, merendahkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Itulah hikmahnya. Kita kalau mau menghadap kepada Allah, mi'rajul mu'min tadi adalah salat,
yaitu harus sujud kepada Allah, rendahkan diri kepada Allah. Kalau sama orang kita sama, sekarang dia menjabat, besok pensiun, sekarang sehat, besok sakit, sekarang kaya, bisa apa tidak? Wah, itu iqtanim khamsan qabla khamsin, itu sering Mama Deda sebut kalau di dalam hariannya sering tuh. Ya, itu adalah untuk apa? Untuk kita kembali kepada Allah. Masjid, makanya kalau serang masjid, ketahuilah ini orang-orang yang gak senang dengan Allah, gak senang dengan agama Islam, maka dirongrong masjidnya dulu. Masjid begini, masjid untuk kembali kepada Allah, sujud kepada Allah, munajat kepada Allah, minta. Sekarang banyak musibah, di mana lagi tempat yang lebih mulia daripada masjid? Kembalilah kepada masjid. Kalau ada orang yang gak benar, orangnya yang dibenarkan, jangan masjidnya. Ini biasanya bagiannya Kiai Khalil sudah sering ini. Saya dapat faedah banyak karena beliau dari MUI ini sering ditanya masalah ini. Masjid jangan diutak-atik. Kalau orangnya mungkin, ini beliau sudah sering mengucapkan ketika ditanya masalah-masalah masjid, masalah dakwah. Ini subhanallah, Isra wal Mi'raj itu dengan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kalau ada beres hablum minan nas, kepada Allah hablun minallah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nah, Kiai Khalil mungkin bisa menambahkan, ada banyak yang bertanya ketika Rasulullah menerima perintah sholat. Kita tahu bahwa Rasulullah adalah sosok pilihan manusia agung yang sangat patuh kepada Allah. Tetapi ada peristiwa dalam tanda petik tawar-menawar. Dari 50 akhirnya jadi 5 kali, bahkan itu mungkin diberitahu oleh Nabi Musa. Ini apakah ada makna yang lain dari hadis ini? Ya, bahwa pertama, kita yang menjadi penerus para ulama. Saya bukan penerus para nabi karena saya bukan ulama. Lalu penerus ulama saja karena santri masih. Ya, yang penerus nabi adalah para ulama. Itu tidak lepas sambungannya dengan gurunya. Jadi dari saya santri kepada ulama, ulama dari tabi'in, para dari nabi, malaikat Jibril kepada Allah. Jadi Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa, artinya kita harus sambung itu dalam meneruskan perjuangan. Yang kedua, orang yang meninggal sebagai pejuang, dia tidak akan pernah mati hanya karena kita saja tidak paham. Maka kalau lewat kuburan kita menyampaikan assalamualaikum ya ahlal kubur. Tetap ada, cuman kita yang tidak punya sensitivitas keagamaan, dia tidak bisa nyetrum kepada yang di alam kubur. Yang kedua yang bisa diambil adalah bahwa kalau jadi pemimpin itu harus bisa tahu tentang kondisi rakyatnya. Seringkali ketika kita ada di dalam gedung yang mewah, gedung yang dingin, gedung yang penuh fasilitas, lupa kalau di luar itu ada panas dan ada hujan. Sehingga ketika bikin kebijakan seperti dirinya di dalam gedung yang nyaman itu. Maka menjadi pertimbangan bagi kita untuk jadi pemimpin, tirulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bisa sayang kepada umatnya, tapi saat yang bersamaan minta kepada Allah. Meskipun kami tidak maksimal melakukan ya Allah umat kami, tapi samakan dengan yang pertama 50. Maka Allah mengatakan meskipun 5 pahalanya tidak kurang dari 50. Oleh karena itu kewajiban kita sebagai pemimpin harus bisa mesejahterakan rakyatnya. Jangan sampai dibalik. Dalam kondisi pandemi, Masya Allah sudah bagus pelayanan tentang pandemi COVID ini. Tapi jangan sampai ada orang bikin kebijakan hanya untuk bikin usahanya sendiri. Saya rasakan bagus kebijakannya. Tapi jangan sampai jadi darah kula menghisap darah-darah rakyat. Ini akan dimintai pertanggungjawaban. Habib Al-Kahf mengatakan sekarang kita pejabat, besok bisa pensiun. Kalau tidak pensiun kita akan mati dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang beriman. Yang enggak beriman santai-santai aja. Karena merasa apa? Hidup selamanya. Karena merasa apa? Kuasa selamanya. Dianggap harta segalanya. Kalau kita teruskan tadi, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Ingat, kalau kita pengen kaya, kalau kita pengen dapat rezeki banyak, banyakin sholat. Allah enggak minta rezeki, tapi Allah berikan rezeki. Rezeki yang paling tinggi apa? Iman. Ridho Allah. Yang kedua rezeki itu adalah keluarga lingkungan kita yang soleh dan solihah. Ingat,
Punya anak hafal Quran, punya anak menjadi rajin belajar, anak menjadi yang berbakti pada orang tua, bermanfaat bagi umat. Yang ketiga adalah kesehatan. Kalau udah sakit, uangnya banyak, mobilnya mewah, ngos-ngosan. Makan bubur aja enggak enak, Mama. Baru yang keempat paling rendah adalah harta. Cuman karena kerendahan dalam kita memandang suatu masalah, dianggap harta adalah segalanya. Dianggap uang segalanya, meskipun segalanya membutuhkan uang. Tapi tidak, kadang-kadang kita bisa mendapatkan tanpa punya uang sendiri orang yang ngasihkan uangnya. Begitu juga Mama Dery kamu berangkatkan umroh, kadang nggak punya duit tapi diberangkatkan umroh, ya berangkat umroh. Itulah yang harus kita pertimbangkan di dalam memperingati Isra Mi'raj, bagaimana sholat itu bisa menjadi karakter pribadi kita sekaligus menjadi karakter kita bermuamalah dengan yang lain. Hadir di dalam kehidupan berkeluarga, hadir dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Baik pemirsa, kita masih di program Damai Indonesiaku spesial Isra Mi'raj, dan nanti masih ada beberapa segmen lagi, masih ada 2 dan juga 3 segmen lagi yang nanti kita akan bahas di forum diskusi. Tetap bersama jamaah, nanti kita juga undang untuk memberikan pertanyaan kepada guru-guru kita. Tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Isra Mi'raj.